Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Selamat pagi, Bapak dosen yang terhormat, Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE MSA, selaku dosen mata kuliah Perilaku Keorganisasian, serta yang kami cintai teman-teman kelas sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada ide Sang Yang Widiwasa yang telah memberikan hikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, dengan saya sendiri, Gilang Pangestu DS sebagai moderator. Yang kedua ada I Nyoman Yoga Sumajaya sebagai presentator pertama. Yang ketiga ada Kade Adi Wiryatama sebagai presentator kedua, dan dengan saya sendiri, Gilang Pangestu DS sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir, Ide Ayu Kade Indri Ardani sebagai presentator keempat. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Persepsi dan Stres di Tempat Kerja. Perlu kita ketahui, stres itu merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena dari tekanan di tempat kerja maupun dari faktor lainnya. Jadi, apakah itu persepsi dan stres di tempat kerja? Dan apa saja definisinya serta faktor-faktornya? Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, kita simak penjelasan pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Yoga Kusuma. Kepada Saudara Yoga Kusuma, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang materi saya, yaitu tentang definisi persepsi. Nah, di mana definisi persepsi? Di mana persepsi sendiri sering didefinisikan sebagai proses kognitif yang memungkinkan seseorang menerima, menyeleksi, menginterpretasikan, memahami, dan memaknai stimulus yang berasal dari lingkungannya sekitar. Di mana pengertian ini menegaskan bahwa persepsi merupakan sebuah proses, yaitu sebuah proses kognitif. Next. Nah, pada materi yang kedua di sini saya akan memaparkan tentang proses terjadinya persepsi. Di mana dalam proses terjadinya persepsi, di mana di sini saya akan menjelaskan dari sensasi, atensi, dan persepsi atau perceptual organization. Nah, di mana sebelum menunjukkan tentang proses terjadinya persepsi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan stimulus di sini. Nah, stimulus di sini adalah faktor yang sangat menentukan, di mana stimulus adalah rangsangan atau dorongan yang mempengaruhi pikiran seseorang dalam menentukan suatu perhatian. Next. Nah, tahap persepsi sendiri di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya persepsi mulai dari sensasi. Nah, di mana diawali pada proses sensasi, di mana sensasi sendiri adalah proses pasif, di mana dikatakan sebagai pasif karena hanya memasukkan informasi yang didapat dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh manusia. Di mana proses sensasi sendiri adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Di mana melalui alat indera, manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunianya. Nah, di mana kita ketahui bahwa manusia normal hanya memiliki 5 panca indera, yang disebut dengan panca indera, yakni indera penglihatan, indera pendengaran, indera pencium, indera peraba, dan indera perasa. Nah, di mana dari indera yang dimiliki inilah seorang mendapatkan stimulus. Nah, sebagai contoh ya, saat seseorang berkendara akan mendapatkan stimuli dari panca inderanya. Seperti halnya berkendara di jalan. Kita sering kali melihat
bahwa di jalan itu ada yang terdapat dengan lampu lalu lintas, entah itu papan reklame ataupun orang-orang yang mengendarai sepeda motor di sekeliling kita. Nah, dengan demikian, proses sensasi di mana manusia memasukkan informasi dari luar ke dalam dirinya sendiri. Nah, sebagai lebih singkatnya, proses sensasi merupakan proses menangkap informasi melalui panca indera. Yang disebut dengan panca indera sendiri yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Dan kemudian informasi tersebut dimasukkan ke dalam diri seseorang. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya atensi. Di mana dalam proses atensi, di mana sebelumnya melalui panca indera, di mana manusia bisa menangkap berbagai macam stimulus. Namun, hanya bisa memberikan perhatian pada sebagian stimulus-stimulus tersebut dan mengabaikan stimulus yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai contoh ya. Sebagai contoh, jika setiap hari kita atau orang lain pergi ke entah itu ke kampus ataupun ke kantor, di mana kita senantiasa melewati jalan yang sama. Mungkin kita tidak lagi memperhatikan keadaan di sepanjang jalan, di mana fokus lebih ditujukan pada kendaraan yang kita kendarai. Meskipun setiap hari kita melewati jalan, semisal kita melewati jalan Udayana ya, belum tentu kita hafal dengan nama-nama toko yang berada di sepanjang jalan tersebut. Kecuali misalnya ada toko baru atau hari-hari sebelumnya belum ada. Mungkin kita akan memberikan perhatian pada toko tersebut. Nah, di mana tindakan memperhatikan keadaan di sepanjang jalan seperti contoh yang telah saya sebutkan tadi atau ceritakan, di samping karena tidak memberikan informasi baru bagi seseorang, nah, dan juga karena manusia memiliki kapasitas mental atau kemampuan otak yang terbatas, di mana manusia akan memproses sensasi jika sensasi tersebut diyakini atau memberikan informasi. Nah, disinilah atensi atau perhatian memainkan perannya. Atensi sendiri adalah proses yang menjadikan seseorang memiliki kesadaran secara mendalam terhadap suatu objek, kejadian, atau orang lain. Lebih singkatnya, atensi itu adalah proses menyeleksi stimulus agar bisa diberi perhatian atau difokuskan dari informasi-informasi yang diperoleh dalam proses sensasi, di mana mendapatkan informasi melalui panca indera dari proses sensasi sebelumnya dalam bentuk informasi. Next. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan stimulus atau yang menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah faktor ukuran, di mana terkadang stimulus yang ukurannya sangat besar dibandingkan stimulus lain akan menjadikan pusat perhatian. Begitu juga faktor yang kedua adalah faktor intensitas, di mana semakin besar intensitas dari stimulus, semakin besar pula stimulus yang kita dapatkan atau yang kita perhatikan. Yang ketiga adalah faktor frekuensi, di mana frekuensi pada dasarnya adalah prinsip pengulangan, di mana artinya semakin sering atau sebuah stimulus disajikan secara berulang-ulang, semakin besar pula kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan perhatiannya. Nah, entah faktor keempat adalah faktor gerakan, di mana yang kita ketahui, orang yang sering bergerak atau yang aktif akan berbeda perhatiannya ketimbang dengan orang yang hanya diam saja. Nah, faktor yang kelima adalah faktor kontras, di mana stimulus yang mencolok atau dibandingkan dengan stimulus yang lainnya akan menjadi pusat perhatian. Dan faktor yang keenam adalah berubah-ubah, di mana objek cenderung akan mendapat perhatian jika objek tersebut menunjukkan beberapa bentuk atau perubahan dalam kondisinya. Yang ketujuh adalah hal-hal baru, di mana stimulus baru sering kita dapatkan. Misalnya, seseorang melakukan pembaruan misalnya terhadap suatu produk, maka stimulus tersebut akan langsung memberikan perhatian terhadap produk tersebut. Nah, tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi persepsi, di mana
proses melakukan tindakan segera setelah menerima informasi, di mana akan mengorganisasi dan menginterpretasikan sensasi-sensasi yang telah diubah menjadi informasi, menjadi pola yang mudah dipahami, sehingga bisa memberi makna bagi orang yang mempersepsikannya. Oleh karena itu, jika kita mampu menangkapnya, selanjutnya kita juga mencoba untuk mengolahnya menjadi informasi. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengorganisasinya atau mengkategorisasikannya ke dalam kelompok-kelompok persepsi yang diharapkan bisa memberi makna. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sayangnya informasi yang kita tangkap tidaklah lengkap, di mana kadang-kadang tidak dalam bentuk yang sempurna. Nah, dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, kita tetap dituntut untuk mengorganisasikan atau mengkelompokkan informasi tersebut untuk dapat dimaknai oleh diri kita sendiri. Nah, oleh karena faktor tersebut, yang bisa dilakukan adalah membuat simpulan. Nah, dari informasi yang tidak lengkap tersebut, nah sebagai contoh ya, jika kita atau orang lain misalnya seorang konselor di sebuah perguruan tinggi, di mana dia didatangi oleh seorang mahasiswa yang meminta nasihat dan tidak bisa, di mana kita sendiri tidak bisa berharap bahwa siswa atau mahasiswa tersebut memberikan informasi yang lengkap. Toh pada kondisi seperti ini, tetap saja harus memberikan nasihat terhadap mahasiswa atau mahasiswa tersebut. Nah, meski sekali lagi informasi yang didapat tidak lengkap. Nah, lebih jelasnya bahwa sensasi tersebut adalah proses memberi makna pada sensasi. Dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru, di mana persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Materi yang ketiga yaitu faktor persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor situasional, faktor personal, faktor fungsional, dan faktor struktural. Yang pertama yaitu faktor fungsional. Faktor fungsional yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini lazim disebut sebagai kerangka rujukan, sedangkan di dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya. Yang kedua yaitu faktor personal. Dalam faktor personal, hal-hal yang mempengaruhi faktor personal antara lain yaitu pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Yang kedua yaitu motivasi. Proses konstruksi yang banyak mewarnai persepsi interpersonal juga sangat banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Yang ketiga yaitu kepribadian. Dalam psikoanalisis dikenal proyeksi sebagai salah satu cara pertahanan ego. Proyeksi adalah mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Selanjutnya yaitu faktor situasional. Dalam faktor situasional, hal yang mempengaruhi persepsi antara lain petunjuk proksemik. Proksemik adalah suatu studi penggunaan jarak dalam penyampaian pesan. Dalam pendapat ini, Hal menyimpulkan bahwa pertama, keakraban seseorang dengan orang lain dilihat dari jarak mereka seperti yang diamati. Yang kedua yaitu petunjuk kinesik. Kinesik dapat menjadi petunjuk umum dalam mempersepsikan orang lain dalam menjalin hubungan. Yang ketiga yaitu petunjuk wajah. Pada petunjuk wajah atau petunjuk nonverbal, maka petunjuk fasial penting dalam mengenali perasaan orang lain. Walaupun petunjuk wajah dapat mengungkapkan emosi orang lain, tidak dapat dijadikan ragam penilaian dengan cermat. Yang keempat yaitu petunjuk paralinguistik. Petunjuk ini
mengenai bagaimana orang mengungkapkan lambang-lambang verbal meliputi kata-kata, aksentuasi, intonasi, gaya verbal, dan interaksi dalam bicara. Yang kelima yaitu petunjuk arifaktual. Petunjuk ini meliputi segala macam penampilan tubuh orang lain dengan berbagai atribut-atribut lainnya. Selanjutnya yaitu faktor struktural. Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf individu. Dari sini, Kranz dan Kurzweil melahirkan dalil persepsi yang kedua, yaitu medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan diberi arti. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan budaya dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Dalam penelitian ini tidak akan meneliti bagaimana pengaruh faktor struktural sebagai variabel yang mempengaruhi persepsi. Materi keempat yang saya sampaikan yaitu kesalahan dalam mempersepsi. Kesalahan dalam mempersepsi yang pertama yaitu terdapat kesalahan atribusi. Atribusi merupakan proses internal yang terjadi dalam diri individu dalam memahami sesuatu atau perilaku orang lain. Yang kedua yaitu efek halo. Kesalahan persepsi berikutnya adalah efek halo, yakni fakta jika saat seseorang membentuk sebuah kesan secara menyeluruh mengenai sebuah benda atau seseorang. Yang ketiga yaitu ilusi optis. Ada banyak pengertian persepsi menurut para ahli, yaitu juga dengan ilusi. Ilusi optis bisa terjadi karena mata manusia yang salah dalam melakukan penangkapan. Yang keempat yaitu stereotip. Kesulitan dalam berkomunikasi bisa terjadi dari stereotip dengan cara merealisasikan beberapa orang atas dasar informasi yang masih dikatakan minim dan kemudian langsung membentuk asumsi tentang sesuatu berdasarkan kelompok. Yang kelima yaitu tidak ada ketersediaan informasi. Tidak adanya informasi saat seseorang menerima sebuah stimulus yang masih terbilang baru nantinya bisa menyebabkan kekacauan dan kesalahan dalam mempersepsi. Yang keenam yaitu emosi. Emosi juga nantinya bisa mempengaruhi cara seseorang dalam menerima atau mengolah sebuah informasi pada keadaan sebab sebagian perhatian dan juga energi adalah hanya sebatas emosi tersebut. Yang ketujuh yaitu impresi. Impresi adalah stimulus yang menonjol atau silent di mana akan lebih dahulu mempengaruhi persepsi seseorang. Yang ke-8 yaitu ada konteks. Konteks yang bisa dalam bentuk sosial, lingkungan fisik atau budaya juga berpengaruh terhadap kesalahan persepsi. Yang ke-9 yaitu ada prasangka. Prasangka adalah kekeliruan persepsi pada seseorang yang berbeda yang juga merupakan sebuah konsep saling berdekatan dengan stereotip. Ke-10 yaitu gegar budaya. Ahli berkata, jika gegar budaya merupakan bentuk tidak mampunya seseorang untuk menyesuaikan diri yang menjadi sebuah reaksi dalam upaya, sementara yang gagal dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan beberapa orang baru. Sebagai contoh persepsi dalam psikologi komunikasi yang salah. Yang ke-11 yaitu ilusi rangsang kompleks. Jika sebuah rangsangan diamati terlalu kompleks, maka rangsangan tersebut bisa menutupi atau menyamarkan beberapa fakta objektif dari sebuah gejala atau objek tertentu. Selanjutnya itu ilusi fisiologis. Ilusi fisiologis juga menjadi kesalahan persepsi dalam psikologi seperti yang terjadi pada kesan gambar atau after image tertentu dalam waktu lama. Selanjutnya yaitu ilusi kognitif. Ilusi kognitif bisa terjadi karena anggapan tentang pikiran tertentu pada sesuatu yang ada di luar. Selanjutnya yaitu ilusi visual.
atau penglihatan. Saat seseorang mengalami ilusi visual seperti melihat sesuatu yang berbeda dengan realitas fisik yang disebabkan karena adanya gambaran menyesatkan dan mengelabui penglihatannya. Dan yang terakhir yaitu ilusi akustik. Ilusi akustik atau pendengaran juga bisa menyebabkan kesalahan dalam persepsi. Sebagai contoh, saat seseorang mendengar beberapa kata dalam percakapan yang seperti nama mereka sendiri, mereka kemudian percaya jika beberapa orang tersebut sedang membicarakan dirinya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan saya paparkan sendiri. Yang pertama ada manajemen impresi. Manajemen impresi didefinisikan sebagai perilaku yang berusaha mempertahankan citra seseorang di mata orang lain dan merupakan perilaku yang dimiliki sebagai tujuan untuk pencapaian beberapa nilai dalam sebuah organisasi. Manajemen impresi mengacu pada proses di mana orang berusaha untuk mempengaruhi cara orang lain memandang mereka, dan juga manajemen impresi merupakan fenomena umum di tempat kerja di mana karyawan mungkin dapat terlibat dalam perilaku tersebut untuk meningkatkan citra diri mereka. Next. Materi selanjutnya ada penerapan konsep persepsi, self-fulfilling profesi, dan teori atribusi. Yang pertama ada self-fulfilling profesi, yaitu fenomena sosiopsikologi seseorang memprediksi atau mengharapkan sesuatu, dan ini prediksi atau harapan menjadi kenyataan hanya karena orang percaya itu, dan perilaku orang tersebut dihasilkan menyelaraskan untuk memenuhi keyakinan. Contoh teori tersebut kemudian disebut Pygmalion Effect. Dilakukan melalui pengujian terhadap 3 kelompok yang memiliki kualitas sama. Dengan kelompok pertama, leadernya memberikan ekspektasi kepada anak buahnya bahwa mereka akan mampu mencapai kinerja sampai 120% dari yang ditargetkan. Kelompok kedua, leadernya menyatakan anak buahnya hanyalah biasa saja, sehingga syukur kalau kinerjanya 80% dari yang ditargetkan. Sementara kelompok 3 disebut control group, artinya tak ada ekspektasi apapun sehingga kelompok ini dianggap akan memperoleh 100% dari targetnya. Hasil penelitian tersebut, kelompok pertama ternyata menghasilkan kinerja sangat baik. Kelompok kedua, kinerjanya payah, sementara kelompok 3 menjadi perbanding keduanya. Dari sinilah muncul istilah self-fulfilling profesi, yaitu kalau kita memberikan optimisme kepada orang lain, kinerjanya akan melebihi kapasitas biasanya. Sementara kalau kita memberikan pesimisme, yang terjadi memang akan lebih buruk dari yang seharusnya. Dengan melihat teori tersebut, pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan untuk tetap menjaga optimisme di kalangan kita sendiri, di perusahaan tempat kita bekerja. Next. Teori atribusi atau attribution theory merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelly. Dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara tertentu. Perilaku yang disebabkan secara internal dan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar. Artinya, individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, kekhususan. Merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Yang kedua ada konsensus. Artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam respon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Dan yang terakhir, yang ketiga ada konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Next. Nah, materi berikutnya ada definisi stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit,
Stres membuat tubuh yang memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya, nah, materi ke-8 ada konsep stres di tempat kerja. Konsep stres di tempat kerja itu sendiri memiliki pengertian, yaitu stres di tempat kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik atau psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Konsep stres di tempat kerja sendiri juga memiliki arti suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dayu Kade. Atas waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor stres. Next. Faktor yang mempengaruhi stres itu ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mungkin disebabkan oleh pilihan gaya hidup yang diikuti, misalnya kurang tidur. Percakapan pribadi yang negatif juga dapat menyebabkan tanda-tanda berpikir pesimis, sering mengkritik diri sendiri, dan melakukan analisis yang berlebihan. Hambatan pribadi seperti terlalu sibuk di tempat kerja atau ingin semuanya terlihat dan terasa sempurna. Yang kedua, faktor eksternal. Interaksi sosial seperti mengalami perlakuan kasar, menerima perlakuan yang agresif dari orang lain, dan memiliki pengalaman kekerasan. Organisasi seperti kondisi yang dapat menciptakan tekanan atau stres, seperti aturan yang terlalu biokratis, dan tekanan deadline yang harus dipenuhi. Peristiwa penting dalam hidup seperti kelahiran, kematian, kehilangan pekerjaan, dan perubahan status perkawinan. Next. Yang selanjutnya, manajemen stres. Next. Yang pertama, definisi manajemen stres. Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Next. Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres, yaitu dengan melakukan pendekatan secara individual maupun secara organisasional. Yang pertama, pendekatan individual. Seseorang karyawan dapat menanggung jawab pribadi dalam mengurangi tingkat stres yang dialaminya. Strategi individu ini sudah terbukti efektif seperti menjalankan teknik-teknik manajemen waktu, melakukan latihan fisik, melatih relaksasi, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Berikutnya, pendekatan organisasional. Sebagai faktor yang membuat stres, terutama tuntutan tugas dan peran serta struktur organisasi, sudah dikendalikan oleh manajemen. Faktor-faktor ini dapat dimodifikasikan atau diubah. Strategi yang mungkin akan dilakukan sebagai pertimbangan yaitu memperbaiki seleksi personil dan penempatan kerja, merencanakan ulang pekerjaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, memperbaiki komunikasi organisasi, dan menegakkan program sejahtera organisasi. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dayu atas penjelasannya. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang persepsi dan stres di tempat kerja. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini, saya akan membuka sesi diskusi secara online di grup WhatsApp, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait
persepsi, dan stres di tempat kerja. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi dari kelompok kami terkait persepsi dan stres tempat kerja. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, materi hari ini, persepsi dan stres tempat kerja. Dari kesimpulan, persepsi dan organisasi merupakan penilaian atau tanggapan dari sebuah stimulus atau juga disarankan oleh seseorang lewat indera sehingga orang tersebut bisa mengerti tentang stimulus yang diterima dalam suatu organisasi. Dan juga persepsi juga memiliki hubungan dengan stres di tempat kerja. Yang kita ketahui sendiri juga stres di tempat kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Udah deh. Cut.